di ibadah online sekolah minggu GSCA Talitagung. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan melakukan ibadah sekolah minggu online. Tuhan, berkati kami dalam ibadah, sertai kami, lindungi kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan ibadah online ini dengan penuh sukacita dan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Loh, bentar. Sepertinya kayaknya ngantuk dan lesu ya teman-temannya Kak Wahyu ini ya. Karena habis begadang. Iya. Kemarin malam itu tidur jam 2. Oh, habis ngerjakan tugas. Waduh. Sepertinya kalian butuh olahraga, bener nggak? Benar. Boleh. Olahraga, oke, kita olahraga sama-sama. Adik-adik, ayo kita berdiri bersama-sama, kita mau olahraga sama-sama. Dikepak-kepak sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Kita mau tubuh sehat, betul? Betul. Siap. Pujian yang mengatakan Yesus pokok. Oke, siap. Tinggallah di dalamnya.
Gerakan harnas kamu sudah hafal nggak? Oh, belum mas, aku nggak pernah ikut sekolah minggu. Ya kak. Ya apa mas? Nah, Kak Osa bisa ajarin gerakannya Bisa harnas ya? dong. Jadi kita mau belajar pelan-pelan ya biar kita semuanya bisa nyanyi lagu harnas sama gerakannya juga. Oke kak. Oke. Kita Kak, belajar siap. pelan-pelan ya. Siap kak. Jadi yang pertama, tampilan maju itu tangannya gini. Yang kanan di depan, terus kaki kirinya juga maju. Oke. Gini kak. Nih ya. Gini. Lo bukan Oh, yang salah. ini. Oh, gini. Ya. Yang kaki kanan, kaki kiri. Gini. Ya, jadi Ya, oke. gini. Terus kalau Terus. udah gini, maju. Oke. Gantian Oh. tangannya, kakinya Oh. juga gantian. Berarti kayak orang baris gitu kak ya? Iya, kayak orang baris gini, gini. Gak boleh bagong ya. Oke. Terus katakanlah gini. Katakanlah aku ini pahlawan. Tangannya kayak kuat gini. Woi, kuat. Wah, punya otot nih. Terus mari berkumpul, tangan kanannya dulu. Oke. Kayak ngajak, ayo ayo. Mari Mari berkumpul. berkumpul. Terus gantian yang kiri. Menjadi satu. Dari segenap itu kayak nyari sesuatu. Dari Oke. ujung kiri sampai ujung kanan. Oh, Kiri dulu berarti? Ya, kiri dulu. Terus gini. Nah, ini tuh kanan yang di atas, kiri yang di bawah, terus masuk. Sret. Gitu. Woi, Oh. kayak gerakan masa kini nih kok. Iya. Keren, keren, keren. Gini. Lanjut, lanjut. Terus habis itu apa ya? Oh iya, habis tadi itu kita masuk kref sekarang. Ya, Rek. Nah, masuk kref itu warna aku nunjuk diri Aku, kita. warna aku. Terus warna kamu nunjuk temannya atau mamanya atau papanya. Terus warna kulit. Bukan itu sambil lompat ke belakang. Oke, Bukan. lompat. Bukan masalah bagi dia. Oke, warna kulit bukan masalah. Hmm. Biasa. Ya, terus. Habis itu suku kamu. Nunjuk ke temennya, Kamu dulu. mamanya, papanya. Oh. Iya, ini kamu dulu. Sekarang gantian. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda ke diri sendiri. Terus suku bangsa semua Tuhan yang punya, tangannya gini, terus ke atas, gitu. Oke, Gampang kan? siap. Gampang kan? Gampang. Bisa. Gampang kok adik-adik kita mau nyanyi aja ya, adik-adik ikutin di rumah. Siap. Oke. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segala penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Mari berkumpul menjadi satu dari segala penjuru dan bangsa. Aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Katakanlah aku ini pahlawan. Oke, dan jangan lupa juga bahwa lagu ini akan kita perlombakan loh. Jadi Wah. nanti adik-adik di rumah bisa minta videonya untuk belajar lagu ini, kemudian di video dan kirim saja ke guru-guru kelas masing-masing. Siapapun itu akan kita undi, akan kita lihat mana yang paling semangat nih kak, Siap. mana yang paling Jadi semangat. adik-adik harus semangat. Betul, mana Semangat. gerakan yang paling hafal, mana suara yang paling keras. Wah, nanti akan ada sesuatu untuk anak. Wah. Apa ini kak? Rahasia dong, ada sesuatu yang jeduk-jeder nanti. Siap? Siap, harus Oke, siap. harus siap. Iya. Selamat latihan ya. Dan
Tadi kita sudah berolahraga, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian Minggu Minggu. Semua kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tangan di atas dada. Mau berdoa untuk firman Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sudah berolahraga pada hari ini. Kami sudah memuji memuliakan namamu. Bahkan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap guru-guru kami yang akan mengajar Tuhan. Memberkati kelas kecil, kelas besar maupun kakak-kakak kelas tunas remaja. Dan biarlah kami hari ini menjadi pendengar-Mu yang baik. Dan setelah ibadah ini kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti sehat semua kan? Nah, hari ini Kak Kristi mau bercerita. Tapi sebelum bercerita Kak Kristi mau tanya, siapa yang pernah lihat kapal? Angkat tangan. Yang pernah lihat kapal siapa? Tapi kalau yang naik kapal siapa ya? Siapa yang pernah naik kapal? Mungkin ada yang belum pernah ya. Kalau naik kapal itu di dalamnya itu ada banyak ruangan, bisa untuk tidur, ada kayak kantin, ada tempat untuk nahkoda menyetir kapal, ada macam-macam di kapal itu. Apalagi kalau kapalnya besar, itu pasti banyak macam-macamnya. Nah, siapa di sini yang pengen naik kapal? Kak Krisi ya pernah, tapi dulu sekarang pengen lagi coba naik kapal. Tapi ya kondisinya masih begini, jadi sabar-sabar. Berdoa, pasti ada suatu saat kita bisa naik kapal. Nah, sekarang Kak Krisi mau cerita tentang kapal. Waktu manusia diciptakan Tuhan, sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik. Tapi karena manusia mulai tidak setia sama Tuhan, mulai memberontak sama Tuhan, akhirnya Tuhan tidak mau berteman, tidak mau
dekat dengan manusia. Manusia jadi berjauhan dengan Tuhan. Dan manusia semakin jahat, semakin hari semakin berbuat jahat. Akhirnya Tuhan semakin hari tambah marah. Manusia kok nggak bertobat-tobat ya? Akhirnya Tuhan berencana ingin menghukum manusia. Nah, tapi di antara manusia-manusia yang berdosa, ternyata ada satu orang yang setia. Nah, satu orang yang hidupnya takut akan Tuhan, satu orang yang taat kepada Tuhan. Namanya Nuh. Nah, siapa yang kenal Nabi Nuh? Nah, pasti ingat ceritanya kan? Nabi Nuh itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Nuh, saya akan menghukum bumi ini. Jadi kamu harus bikin bahtera. Bahtera itu kapal. Kamu harus bikin modelnya seperti ini. Nanti kamu harus bawa hewan-hewan. Hewan-hewan yang tidak bercacat celah, hewan yang jantan maupun yang betina. Bawa satu pasang. Supaya mereka nanti kalau sudah selesai naik bahteranya, mereka bisa tetap berkembang biak. Nah, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Sebenarnya Nuh bingung, Tuhan mau menghukum apa ya? Karena zaman dulu sebelum ada air bah, belum ada hujan. Jadi Nuh tidak pernah tahu apa ya yang Tuhan menghukum. Kok saya disuruh bikin kapal? Tapi sekali lagi Nuh itu setia. Jadi dia apa yang Tuhan katakan, dia kerjakan. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Akhirnya Nuh membuat bahtera. Dan Nuh buatnya di atas gunung. Dia bikin pakai kayu, dia tebang, dia bikin. Akhirnya dia ketika sudah selesai, Tuhan bilang, ambil semua hewan-hewan satu pasang, tapi hewan-hewan yang tidak bercela, hewan-hewan yang bagus, yang tidak cacat. Akhirnya dipilih sama Nuh. Ketika semuanya sudah selesai, Nuh disuruh Tuhan, kamu bawa istrimu, bawa ketiga anakmu, bawa ketiga menantumu, dan kamu sendiri. Totalnya ada berapa orang? 8 orang. Ada 8 orang. Kalian masuk ke dalam bahtera. Kalian tinggal di dalam bahtera. Kalian harus menyediakan persediaan makanan sebanyak-banyaknya. Akhirnya Nuh dengan setia, keluarganya Nuh dengan taat melakukan apa yang Tuhan yang katakan. Akhirnya mereka masuk ke dalam bahtera. Ketika mereka sudah masuk ke bahtera, tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan yang begitu lebat selama 40 hari. Wah, mereka begitu ketakutan sebenarnya, tapi mereka ada di dalam bahtera. Jadi sebenarnya mereka aman. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar? Ya mau tidak mau mereka akhirnya kena hujan, kena banjir, dan semuanya lenyap. Selama 40 hari hujan turun, dan ketika hujan turun otomatis akan banjir. 1 hari hujan aja sudah banjir di mana-mana. Apalagi 40 hari. Pasti seluruh bumi ini ditutupi dengan air. Dan air mulai surut setelah 150 hari. Jadi 150 hari, selama 40 hari mereka kena hujan. Ditambah lagi 150 hari mereka terombang-ambing di atas air. Karena bumi ditutupi air. Karena banjir, dan banjirnya sangat tinggi. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ketika mereka sudah melewati 150 hari, akhirnya mulai surut, mulai kelihatan tanah, mulai kelihatan batang pohon yang sudah kena banjir. Dan mereka setelah berhari-hari, mereka menunggu sampai benar-benar kering, benar-benar surut daratan, baru mereka keluar. Kenapa Tuhan mengirimkan air bah? Karena Tuhan begitu marah dengan manusia. Mereka berbuat jahat, mereka tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Tuhan menghukum manusia. Dan ketika Tuhan sudah menghukum manusia, tinggallah keluarganya Nuh sendiri bersama hewan-hewan yang Nuh bawa ke bahtera. Setelah itu Tuhan menyuruh mereka keluar dari bahtera. Tuhan berkata, Nuh, kamu harus mempersembahkan korban persembahan. Setelah dia keluar, dia bersama keluarganya bersembahyang, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima
keselamatan untuk hidup. Ya. Dan Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, aku tidak akan lagi menghukum manusia, menghukum dunia ini seperti itu. Untuk itu, aku akan membuat perjanjian denganmu. Tuhan, karena Tuhan sudah tidak marah, Tuhan ingin membuat perjanjian denganmu. Akhirnya Tuhan bilang, kamu lihat itu di langit. Siapa yang pernah lihat di langit ada benda cantik? Kira-kira apa janjinya? Yaitu sebuah pelangi. Pelangi ada warna apa aja? Yang biasa kita tahu ada 3 warna, tapi sebenarnya pelangi itu ada bermacam-macam warna. Warnanya cantik-cantik, ya kan? Dan itu adalah janji Tuhan terhadap Nuh bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Jadi ketika habis hujan muncul pelangi, kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau setia dengan janjimu. Kenapa? Karena kalau Tuhan marah dan menghukum kita dengan air bah, kita semua tidak ada kesempatan untuk bertobat, kita semua mati. Tapi Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih melindungi kita. Akhirnya karena kesetiaan Nuh, Tuhan masih memberikan janjinya. Oke ya Nuh, ingat janjiku, aku tidak akan memberikan dunia ini air bah lagi. Nah, makanya sampai sekarang ketika ada hujan selesai, kita bisa lihat pelangi, kita bisa lihat dengan indah, dengan cantik. Itu semua karena janji Tuhan. Nah, semua yang Kak Kristi ceritakan ada di dalam Kejadian 6 dan Kejadian 7 dan Kejadian 8. Kalian bisa minta tolong Mama atau Papa membacakan di rumah, atau yang sudah bisa baca sendiri ya, belajar membaca firman Tuhan. Di mana kisahnya kisah Nuh yang taat setia untuk bikin bahtera karena Tuhan mau menghukum dunia dengan air bah. Walaupun Nuh tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi Nuh tetap setia, yang membuat akhirnya Nuh tetap hidup walaupun Tuhan menghukum dunia ini. Nah, ayat hafalannya kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 1. Kak Kristi bacain ya. Mazmur 139 ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kita harus tetap setia. Tuhan tahu kok ketika kita setia. Tuhan tahu ketika kita tidak setia. Jadi kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Walaupun kita bilang, Tuhan aku setia, tapi ternyata kita tidak dengar-dengaran. Tuhan tahu, dan itu bisa buat Tuhan marah. Jangan sampai Tuhan marah. Untuk itu kita harus setia sama seperti Nuh, taat, dengar-dengaran seperti yang Tuhan katakan. Akhirnya apa? Nuh bisa hidup biar tidak kena air bah. Nah, siapa yang mau seperti Nuh, taat dan setia? Kalau mau, kita hari ini mau berjanji, Tuhan, ajar aku untuk bisa taat dan setia supaya kehidupan kita dikasihi Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari kisah Nuh, di mana Nuh boleh setia, boleh taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghukum Nuh. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh tetap taat dan setia. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak taat, kami tidak setia, kami bandel, ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik di mata Tuhan. Kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Engkau memberkati firman ini agar terus kami ingat, agar tertanam dalam hati kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi anak yang setia dan taat dengar-dengaran. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ini. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan, buat firman yang sudah kami dengar. Dan sebentar lagi kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami untuk semakin dekat setia
setia kepada Tuhan. Berkati di dalam sekolah kami, di dalam pertumbuhan kami, di dalam pergaulan kami, masa depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan usaha yang mereka kerjakan. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.